Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Devin Rahadi. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Negeri Padang dari Prodi Informatika dengan NIM 23343076. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil program saya dengan topik berupa toko online dengan nama toko online-nya adalah Sari Baru. Jadi tujuan saya membuat program ini adalah untuk menuntaskan ujian akhir semester saya dalam bentuk proyek akhir. Jadi untuk programnya akan saya tampilkan untuk saat ini. Saya menggunakan bahasa C dalam pembuatan program Sederhana ini. Jadi kita mulai dari yang pertama. Ini merupakan header yang kita kenal sebagai library dari bahasa pemrograman C. Jadi saya menggunakan 3 library ya teman-teman. Library yang pertama yaitu stdio.h. stdio.h itu merupakan library dasar yang digunakan dalam bahasa pemrograman C. Gunanya untuk masukkan fungsi-fungsi input dan output gitu. Lanjut ke library string.h. Ini berguna untuk menjalankan fungsi-fungsi yang bertipe string gitu. Jadi dengan menggunakan library string.h kita bisa menggunakan beberapa fungsi seperti strcmp, stjt, atau stdin dan lain-lain sebagainya. Lalu ada stdball.h. Ini merupakan library yang saya gunakan untuk membuat sebuah menu login gitu. Jadi untuk membuat menu login kita menggunakan logika aljabar boolean. Lanjut, dalam program ini kita disediakan oleh enum. Enum ini berguna untuk memberikan nilai konstan pada suatu variabel. Jadi saya membuat dua enum. Yang pertama itu ada enum kategori produk. Jadi saya merealisasikan sebuah variabel itu secara konstan berupa kategori produknya itu ada 4 macam, yaitu ada elektronik, pakaian, makanan, dan lainnya. Lalu ada enum metode pembayaran. Metode pembayaran ini akan kita gunakan dalam proses pembayaran atau transaksi setelah user merasa yakin untuk membeli barang tersebut. Di sini terdapat variabel tunai, kartu kredit, transfer bank. Lanjut, untuk membuat program ini lebih mudah untuk dibuat, maka kita memerlukan yang namanya struk. Jadi saya menggunakan 3 struk. Struk yang pertama itu adalah struk produk. Berarti struk ini akan berguna menyimpan variabel-variabel yang akan digunakan dalam inisialisasi produk-produk yang ada pada toko online saya, yaitu pada Sari Baru. Jadi di sini ada beberapa variabel ya. Yang pertama ada ID, tentu saja ini berupa ID barangnya. Lalu ada nama, berarti ini akan menjadikan variabel nama dari produk. Lalu ada harga, lalu kita langsung memasukkan enum kategori produk, berarti enum kategori produk ini ya elektronik, pakaian, makanan, dan lainnya itu digabung semuanya ke dalam struk. Jadi isi dalam struk produk itu memuat enum kategori produk, lalu juga stok, berarti produk ini memiliki stok. Lalu ada struk pembeli yang dimana ID ini merupakan ID untuk pembeli, nama untuk pembeli, dan alamat untuk pembeli. Dan struk pembelian di dalam struknya ini terdapat struk dalam struk. Maka untuk pemanggilan struk dalam struk kita lakukan inisialisasi pada variabel agar variabel itu dapat dipanggil dengan secara baik. Maka dari variabel struk produk kita buat sebuah inisialisasi variabel baru dengan produk dengan P kecil. Lalu ada variabel jumlah beli dan variabel total harga. Lanjut di sini, setelah kita telah menentukan enum dan struk, saya membuat yang namanya variabel baru berupa customer ID. Ini berarti variabel yang akan kita gunakan dalam membuat ID user itu otomatis tanpa membuat user tuh harus repot-repot membuat ID baru. Maka variabel ini
akan dimasukkan ke dalam fungsi bernama fungsi generate customer ID dengan menggunakan operator plus plus, yang berarti akan menambahkan ID tersebut secara otomatis gitu. Lanjut kita masuk kepada fungsi-fungsi global gitu, fungsi-fungsi yang berada di luar main. Fungsi-fungsi ini akan berguna sekali ketika kita akan menjalankan sebuah program gitu. Apa saja fungsi-fungsi bagiannya tersebut? Yang pertama, kita mempunyai fungsi tampilkan produk by kategori. Berarti kita akan menampilkan produk-produk apa saja yang disediakan oleh Sari Baru. Kita menggunakan tipe data fungsinya itu adalah void, jadi cuma sekali pekerjaan saja. Dalam fungsi tampilkan produk by kategori, kita akan memasukkan yang namanya struk produk, lalu kita memasukkan variabel jumlah produk dan juga menggunakan enum kategori produk. Lalu di sini ada printf yang kita gunakan untuk input hasil dari outputnya nanti. Saya menggunakan tabel agar penampilan dalam outputnya nanti akan terlihat lebih rapi gitu. Kita menggunakan looping for. Maka kita lakukan pemisalan berupa if jika produknya ini sama dengan kategori dan produk di dalam stok itu lebih besar daripada 0, maka akan di print berupa barang-barang dalam produk-produknya itu. Lalu kita buat permisalan juga switch case, lalu kita tutup dengan printf untuk merapikan program tersebut. Lanjut, fungsi selanjutnya itu adalah stroke produk, cari produk by ID. Berarti dalam fungsi ini kita diminta untuk mencari produk by ID. Kita menggunakan struk produk yang tadi, gunakan looping kembali untuk jika jumlah produk lebih kecil. Kita gunakan permisalan juga. Jika produk ditambah ID itu sama dengan ID cari, maka return produk sama dengan i. Dan itu kembali kepada 0. Lalu lanjut ke fungsi void input pembeli. Void input pembeli berarti ini memiliki fungsi sebagai untuk menginput data dari pembeli. Di sini kita menggunakan struk pembeli karena kita memerlukan variabel-variabel untuk pembeli gitu, seperti ID, nama dan alamat. Maka ini kita gunakan printf untuk kerapiannya saja. Lalu kita buat sebuah outputnya nanti untuk meminta user menginputkan nama mereka. Kita menggunakan getchar dan fgetch untuk membuat nama orang tersebut dapat kita spasikan gitu. Jadi jikalau kita mempunyai nama yang lebih panjang, kita bisa gunakan fgetch sebagai solusi. Nah, disinilah kita menggunakan strcspn yang nantinya itu akan mengambil string dari nama pembeli dan akan disimpan. Sama juga pada untuk alamat tadi, kita menggunakan fgetch kembali. Lanjut kepada void beli produk. Dalam void beli produk ini, kita disajikan untuk dapat membeli sebuah produk, dan juga kita memerlukan struk pembelian. Kita gunakan permisalan if di sini kita masukkan jika produk itu menuju stok, jika lebih besar atau sama dengan jumlah beli, maka printkan pembelian berhasil. Dan kita gunakan pengurangan gitu, ketika produk stok itu telah dilakukan pembelian, maka hasil darinya itu akan dikurangi dari jumlah beli. Semisalnya kalau stok produk yang kita perjualkan tersebut telah habis, maka program akan ngeprint dalam outputnya tersebut adalah stok tidak mencukupi untuk pembelian ini. Lanjut kepada fungsi simpan data produk. Pada fungsi ini kita mempunyai kesempatan untuk menyimpan data-data produk yang telah kita perjualkan atau yang kita siapkan terlebih dahulu. Nah, disinilah kita menggunakan yang namanya file handling.
File handlingnya di mana? Di sini. Di sini kita menulis file, kita menggunakan pointer untuk merealisasikannya, untuk memanggilnya. Maka file produk sama dengan open. Berarti kita itu membuka produknya itu apa aja. Nah, file handlingnya itu berupa dalam bentuk txt. Di sini kita write. Write berarti dimana file handling ini tidak hanya dapat membaca apa yang ada di dalam file data produk txt, tapi kita juga dapat memodifikasi isi dalam file dari data produk txt tersebut. Maka kita lakukan permisalan lagi. Jika if file produknya itu sama dengan 0 atau kosong, berarti kita masukkan print itu gagal membuka file data produk txt. Berarti antara filenya itu isi dalamnya kosong ataupun file datanya itu emang tidak ada di dalam. Nah, di sini kita menggunakan for untuk perulangan. Kita menggunakan fprintf untuk file produk. Kita akan menampilkan produk-produknya jika memang produknya itu memang sudah ada. Lanjut ke fungsi muat data produk. Fungsi muat data produk berarti kita memuat data produk, dan kita juga memerlukan yang namanya file handling kembali. Nah, di sini hampir sama seperti kayak simpan data produk. Nah, di sini perbedaannya kita hanya menggunakan R, berarti read, yang dimana kita hanya bisa membaca dan melihat dari file data produk txt ini. Kita menggunakan if, permisalan, kita gunakan while untuk membuka hasil dari produknya itu. Lanjut kepada fungsi void lakukan pembayaran, berarti kita akan melakukan proses pembayaran terhadap barang yang telah dibeli oleh user. Di sini kita akan print total harga yang telah dicapai gitu. Untuk total harga itu telah kita lakukan perhitungan di dalam fungsi void beli produk. Nah, lalu kita print beberapa ini untuk ya kerapiannya saja. Kita menggunakan enum kembali untuk metode pembayaran. Kita print kembali, kita masukkan pilihan metode pembayaran. Nah, disinilah kita diberikan kesempatan untuk memilih. Jikalau kita ingin membayar secara tunai, maka akan di print pembayaran tunai secara berhasil, dan selanjutnya sampai terakhir. Lalu kita menggunakan fungsi goal login. Nah, di sini berguna untuk merealisasikan proses login. Nanti di dalam menunya nanti setelah kita compile, yang pertama kali akan muncul adalah login. Di sini kita inisialisasikan variabel-variabelnya, ada variabel username dan password tentunya. Di sini kita print untuk ya kerapiannya, masukkan username. Nah, di sini ada scanf. Kalau kita menggunakan scanf, hanya kata pertama yang akan ditampilkan. Sedangkan kalau kita menggunakan fbags, bisa menampilkan seluruhnya tibanya itu. Lalu kita menggunakan pre atau masukkan password dan lain-lain. Nah, di sini saya sudah menetapkan untuk username dan passwordnya itu berupa username-nya itu ump dan passwordnya Karen. Nah, jadi kita buat permisalan. Jika kita ambil pakai string nih, kita ambil stringnya si ump. Jika si user memasukkan username-nya itu ump, lalu memasukkan passwordnya itu juga Karen, maka print login berhasil. Proses loginnya ini akan masuk ke dalam fungsi utama, fungsi main nanti. Nah, jika salah, itu akan menampilkan print berupa login gagal, maka return false. Berarti kita akan balik kembali kepada login untuk memasukkan username dan password. Lalu ini merupakan fungsi tambahan terakhir berupa tampilkan riwayat pembelian. Nah, di sini kita menggunakan struk pembelian dan riwayat pembelian, ya tibanya proses transaksi yang telah kita lakukan, maka kita buat sebuah riwayat pembeliannya tersebut. Kita menggunakan printf untuk ngeprint outputnya nanti. Kita menggunakan perulangan for dan lakukan perulangan.
Lanjut kepada fungsi utama. Ini merupakan fungsi yang akan dijalankan terlebih dahulu oleh program. Nah, disinilah ketika bool login, kita masukkan ke dalam sini bool login. Jika bool login false, berarti ketika loginnya ini false atau gagal, maka diulang kembali. Dan jika loginnya ini telah berhasil, maka masuklah ke fungsi utama, ke menu utama yang ini. Nah, di sini beberapa variabel-variabel dan juga inisialisasi ya, variabel lokal tibanya. Nah, di sini kita akan menampilkan kita akan memprint bentuk dari toko online kita. Nah, di sini kita menggunakan perulangan do and while. Ketika menggunakan perulangan do dan while, berarti setelah proses program yang dipilih oleh user, misalnya user ingin memilih nomor 1, dan ketika user telah melaksanakan semuanya itu, maka akan dikembalikan kembali ke printf menu awalnya ini. Di sini kita ditampilkan beberapa menu: tampilkan daftar produk, beli produk, ranjang, riwayat belanja, dan keluar. Nah, di sini kita menggunakan kesempatan untuk memilih. Nah, kita gunakan switch. Apakah jikalau user memilih yang pertama, maka case 1 akan dijalankan. Isi dalamnya berupa printf, pilih kategori produk, dan kita akan memasukkan beberapa variabel-variabel yang bisa kita terapkan untuk tampilkan daftar produknya. Lanjut, jikalau tidak memilih case pertama namun memilih case kedua, maka akan diarahkan untuk memilih pilihan kategori produk kembali, apakah itu elektronik, pakaian atau makanan, untuk dilakukan proses pembelian. Kita masukkan variabel-variabelnya, kita masukkan fungsi-fungsinya tadi. Fungsi-fungsinya itu di dalam switch ini, pilihan kategori beli. Lalu di sini kita menggunakan variabel ID produk untuk dibeli, maka akan di print masukkan ID produk yang ingin dibeli. Nah, di sini akan muncul ketika kita telah memilih switch case-nya ini, apakah itu case 1, 2, atau 3. Lalu kita menggunakan struktur produk lagi, produk untuk dibeli, dan kita lakukan permisalan. Jikalau produk yang dibeli itu sama 0, maka di print masukkan jumlah produk yang ingin dibeli. Maka kita akan simpan ke dalam variabel jumlah beli ini. Maka total harga itu akan tambah setiap dari pembelian dari total harga itu. Kita print. Setelah melakukan permisalan ini, ketika user telah memasukkan berapa jumlah barang yang ingin dibeli, maka di print lah produk telah ditambahkan. Nah, data-data yang ini semuanya akan dimasukkan ke dalam sini semuanya. Untuk riwayat pembelian itu sama dengan pembelian, maka jumlah riwayat itu akan bertambah setiap kita melakukan pembelian terus-menerus. Lanjut ke case yang ketiga, kita akan ditampilkan berupa keranjang belanjaan. Kita akan ditampilkan nama pelanggan yang telah kita masukkan tadi, user. Di sini kita menggunakan tabel ya. Terus kita menggunakan perulangan for. Kita buatkan print dari hasil riwayat pembelian yang telah dilakukan. Maka kita lakukan pembayaran untuk lakukan pembayaran total harga. Namun jikalau case ketiga ini kita tidak melakukan proses pembelian, maka masuk kepada else, maka akan di print keranjang belanja masih kosong. Case yang keempat, kita bisa melihat riwayat pembeliannya dengan memasukkan permisalan lagi. If jika jumlah riwayat itu lebih daripada 0, maka printkan semua hal yang ada di sini seperti yang telah kita jelaskan seluruhnya. Akan melakukan perulangan terhadap semua data-data pembelian yang telah user belikan. Kita masukkan ke sini. Dan else jikalau belum ada riwayat pembelian. Lalu ke case 0 jikalau seluruh program telah dilaksanakan. User bisa menekan menu 0 untuk keluar. Lalu ke while untuk pilihan untuk
bisa diulang-ulang kembali dari awal sampai akhir. Jika perulangan ini akan berakhir jika pilihan ini sama dengan 0. Oke, sekian dari presentasi saya terhadap program ini. Saya merasa bahwa program ini masih mempunyai potensi untuk dikembangkan. Untuk itu, saya minta maaf terhadap kesalahan, baik itu ucapan ataupun penjelasan yang kurang berkenan. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.